Tidak ada luka yang lebih menyakitkan selain dikhianati oleh orang yang kita percaya sepenuh hati. Inilah kisah Maya, seorang perempuan yang sudah bertunangan dan menunggu hari bahagianya. Namun kenyataan pahit membuka matanya, bahwa tunangan yang ia cintai ternyata seorang pembohong, bahkan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Luka yang ia pikir akan menghancurkannya, justru menuntunnya pada cinta sejati, bersama seseorang yang tak pernah ia duga. Maya masih ingat betul malam ketika Ardi melamarnya. Restoran sederhana dihiasi lilin-lilin kecil, musik lembut mengalun, dan tatapan mata Ardi penuh keyakinan. Hatinya bergetar ketika sebuah cincin disematkan di jari manisnya. Malam itu, Maya merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Ia bercerita kepada sahabatnya, Sinta, yang selalu ada di sisinya sejak SMA. Sinta tampak begitu antusias, memeluk Maya erat, seakan ikut merasakan kebahagiaan itu. Maya pun semakin yakin, hidupnya kini sempurna, cinta dari pria yang ia kagumi, dan dukungan dari sahabat yang ia percaya. Hari-hari berjalan penuh warna. Maya mulai menyiapkan pernikahan impiannya, mencatat daftar undangan, memilih gaun putih, hingga membayangkan prosesi ijab kabul yang akan mengikatnya selamanya dengan Ardi. Namun, di balik senyum Ardi, ada sesuatu yang tidak pernah Maya bayangkan. Janji manis yang diucapkan dengan lantang ternyata hanyalah topeng dari sebuah kebohongan besar. Sebuah kebohongan yang perlahan akan merobek hatinya hingga hancur berkeping-keping. Beberapa minggu menjelang pernikahan, Maya mulai menyadari perubahan pada Ardi. Pria itu sering menghilang tanpa kabar, mengangkat telepon dengan terburu-buru, dan kerap memberi alasan rapat mendadak di kantor. Maya mencoba menutup mata, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya karena Ardi ingin membangun masa depan mereka. Namun, firasat seorang perempuan tak pernah salah. Malam-malam Maya mulai dipenuhi keresahan. Ia menunggu pesan balasan yang tak kunjung datang, mendengarkan nada tunggu telepon yang selalu diputus, dan melihat alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal. Maya mencoba bertanya dengan lembut, tapi Ardi selalu berhasil menenangkan dengan senyum dan rayuan. "Aku sibuk, sayang. Semua ini demi kita," begitu katanya. Maya ingin percaya, meski hatinya terus berontak. Di saat yang sama, Maya merasa Sinta, sahabatnya, juga mulai menjauh. Gadis itu sering menolak ajakan bertemu, beralasan sibuk pekerjaan, atau tiba-tiba menghilang saat dibutuhkan. Maya mengira, mungkin memang semua orang sedang lelah. Tapi ia tidak pernah menduga, bahwa ada rahasia besar yang sedang mereka tutupi darinya. Suatu sore, Maya datang ke apartemen Ardi tanpa memberi kabar, berniat memberi kejutan. Namun yang ia temukan justru bukan senyuman hangat, melainkan sebuah ponsel yang dibiarkan terbuka di meja. Rasa penasaran membuat tangannya gemetar ketika layar itu menyala. Dan di sanalah ia menemukan pesan-pesan singkat yang menusuk jantungnya. "Aku rindu kamu, jangan cerita ke siapa-siapa ya," bahkan foto-foto yang jelas menunjukkan keintiman. Lebih menyakitkan lagi, nama yang terpampang bukan nama asing, melainkan Sinta, sahabatnya sendiri. Dunia Maya runtuh seketika. Kakinya lemas, dadanya sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sahabat yang ia percaya seperti saudara, ternyata menikamnya dari belakang. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi hanya bisa duduk terdiam sambil menggenggam ponsel itu. Hatinya hancur, seakan-akan semua janji, semua cinta, semua rencana indah pernikahan berubah jadi abu dalam sekejap. Maya menunggu Ardi pulang dengan hati berkecamuk. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghadapkan layar ponsel itu di depan wajah Ardi. Wajah lelaki itu pucat, kata-katanya terbata-bata, mencoba mencari alasan. "Ini hanya salah paham, Maya. Aku bisa jelaskan." Namun Maya bukan perempuan bodoh. Ia melihat dengan jelas isi pesan itu, bahkan foto-foto yang mustahil bisa dibantah. Hatinya remuk, bukan hanya karena Ardi, tapi juga karena Sinta. Perempuan yang selalu ia bela, selalu ia ajak berbagi rahasia, justru merebut tunangannya sendiri.
Tak lama, Sinta datang dengan wajah canggung. Maya menatapnya tajam, menuntut penjelasan. Tapi sahabatnya hanya menunduk, bibirnya bergetar tanpa kata. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada 1000 pengakuan. Dengan air mata bercucuran, Maya melepas cincin tunangannya di hadapan mereka berdua. "Ambil kembali. Aku tidak bisa menikah dengan pengkhianat," katanya lirih. Lalu ia pergi, meninggalkan mereka dengan dada yang porak-poranda. Hari-hari setelah itu menjadi masa tergelap dalam hidup Maya. Ia menutup diri, tak ingin keluar rumah, bahkan kehilangan semangat hidup. Dunia yang semula penuh warna kini hanya menyisakan abu-abu. Namun, dalam gelapnya hati Maya, muncullah sosok tak terduga, Andra, kakak kandung Ardi. Andra datang menjenguk, bukan sebagai pembela adiknya, tapi sebagai seorang yang benar-benar peduli. Ia tahu semua kebohongan Ardi, dan ia marah pada adiknya sendiri. "Andaikan aku bisa melindungimu lebih awal, Maya," ucap Andra suatu sore. Kata-kata itu sederhana, tapi tulus. Maya merasakan ketulusan yang berbeda. Tidak ada rayuan, tidak ada janji manis, hanya kejujuran. Hari demi hari, Andra mulai menjadi tempat Maya bersandar. Tatapannya tenang, sikapnya dewasa, dan hatinya penuh pengertian. Perlahan, luka Maya mulai menemukan obatnya. Awalnya Maya menolak perasaan itu. Baginya, mustahil mencintai kakak dari mantan tunangan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia takut dicap orang, takut dianggap melupakan luka terlalu cepat. Namun hati tidak bisa dibohongi. Setiap kali Andra hadir, Maya merasa ada cahaya baru yang menenangkan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan. Andra benar-benar memperlakukannya dengan hormat, menjaga batas, dan tidak pernah memaksa. Maya mulai bisa tertawa kembali, mulai berani bermimpi lagi. Dan di balik senyumnya, Andra menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada Maya sejak lama, bahkan sebelum Ardi melamarnya. Ia hanya memendam, memilih diam, karena tidak ingin merebut kebahagiaan adiknya. Namun kini, takdir membawa mereka pada jalan yang sama. Cinta yang lahir dari luka, perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang indah, meski tak pernah mereka rencanakan. Hari itu akhirnya tiba. Maya berdiri anggun dalam balutan gaun putih. Namun pria yang menggenggam tangannya bukanlah Ardi, melainkan Andra, kakak kandung Ardi sendiri. Semua tamu undangan terkejut, tapi juga terharu melihat keberanian mereka memilih cinta yang sejati. Ardi hadir bersama Sinta, wajahnya menyimpan penyesalan yang sudah terlambat. Namun Maya tak lagi peduli. Ia sudah melewati lautan air mata, dan kini berdiri di dermaga kebahagiaan yang baru. Ijab kabul berlangsung hikmat, dan air mata Maya jatuh bukan karena luka, tapi karena haru. Ia menikahi pria yang benar-benar tulus mencintainya, yang tidak pernah berjanji palsu, melainkan membuktikan dengan perbuatan. Kehidupan baru Maya pun dimulai. Dari sebuah pengkhianatan yang menghancurkan, ia justru menemukan cinta yang tak terduga. Sebuah cinta yang lebih tulus, lebih dewasa, dan lebih nyata daripada semua kata-kata manis yang pernah ia dengar. Pengkhianatan memang meninggalkan luka yang dalam, namun luka itu bukan akhir dari segalanya. Maya belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari janji yang manis, melainkan dari ketulusan yang nyata. Dan terkadang, takdir membawa kita pada orang yang tepat melalui jalan yang paling menyakitkan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati akan selalu menemukan jalannya.